Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan weekend ini juga menjadi weekend yang menyenangkan untuk kita semua ya guys. Amin sekali lagi untuk itu. Oke, selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days untuk ke-12 zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars untuk 7 hari ke depan ya guys. Oke. Aku akan bacakan satu persatu berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Kita akan mulai dari Taurus di Earth sign dan kemudian akan diakhiri di Pisces untuk Water sign. Oke. Pesan ini akan general, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Bisa tentang karirmu, bisa tentang keuangan, bisa tentang romance, bisa tentang persahabatan atau hubungan dengan keluarga, whatever. Just take how it resonate to your personal life. Tapi yang jelas jangan dipaksain ya guys, karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus. 12 zodiac sign guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan itu hal yang biasa ya, jangan terlalu dimasukin ke hati. Oke. Kita hanya akan ambil 2 kartu tarot untuk readingan ini guys. Yang pertama top of the deck yang akan menggambarkan di mana posisi kamu berada saat ini. Dan kemudian yang kedua adalah bottom of the deck. Itu akan menjadi prediksi atau kemungkinan yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan, mengingat atau melihat dari situasi yang sedang kamu hadapi saat ini, oke? Selain itu aku akan ambil 1 kartu oracle sebagai clue atau petunjuk atau nasihat dalam menghadapi 1 minggu ke depan. Kita akan pakai oracle yang ini. Aku akan shuffle 3 kali saja dan kemudian membaginya 3 ya. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke, thank you. Urgent message for the next 7 days dibagi 3. Beres. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu yang paling penting untuk diketahui 12 zodiak berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Oke. Selain itu akan ada video extended juga guys. Masing-masing elemen akan mewakili satu zodiak ya. Satu persatu. Oke, satu zodiak ya, satu zodiak. Oke. Yang pertama kita akan lihat adalah elemen tanah dulu. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Halo, paling atas katanya. Kita akan lihat untuk Virgo nantinya video extendednya. Yang kedua ada fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Halo, fire sign, apa kabar baby? Satu lagi ya, Leo. Yang ketiga ada air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Ini dia, Libra. Dan yang terakhir ada water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Mereka ini adalah yang paling perlu mendengarkan informasi lebih detail tentang urgent message ini ya guys. Jadi kalau seandainya zodiak kamu tidak muncul untuk 1 minggu ke depan, berarti masih ada yang lebih urgent, masih ada zodiak yang lebih penting untuk mendengarkan pesan tersebut. Oke, this is Cancerian. Halo Cancer. Jadi untuk Virgo, Leo, Libra, dan Cancer, kalau nanti kamu merasa resonate guys, atau kayak kebayang-bayang dengan dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi ya, dan kemudian tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan tentunya akan lebih banyak nasihat untuk kamu di 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke, kita akan segera mulai saja urgent message kali ini. Diawali dari Earth sign, yaitu Taurus. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar? Gelap nggak guys? Oke, kita bikin jadi terang. Hush. Udah terang ya. Oke, halo Taurus. Oke, how do you feel Taurus? Hekel Pandil, Mike Tika, Hekel Pandar, Angels, Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading. For Taurian, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui selama 7 hari ke depan, Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada The Four of Cups dan yang di bawah ada The Wheel of Fortune. Oke, wow, this is huge guys. Kamu kayak menyesal atas perbuatanmu atau yang kamu lakukan, tindakanmu gitu di beberapa waktu sebelumnya Taurus. Dan penyesalanmu itu masih terasa sampai ke awal minggu ini guys. Jadi awal minggu ini kamu akan sering mengucapkan atau memikirkan kalimat seperti ini. Ya, kok begitu sih? Kenapa aku melakukan itu ya? Kenapa aku berpikir seperti itu ya? Kenapa aku mengucapkan itu ya? Kok aku jadi begini sih? Kok aku jadi begitu sih? Kayak begitu ya. Kamu kayak akan rolling
out peristiwa dari masa lalu yang kamu bawa-bawa sampai ke awal minggu ini, dan itu berupa penyesalan guys, karena this is Four of Cups, missing opportunity ya. Bisa jadi mungkin ada tawaran pekerjaan yang kamu tolak, bisa jadi mungkin ada tawaran bisnis yang kamu tolak, bisa jadi mungkin ada undian yang harusnya bisa kamu menangkan, tapi kamu tidak ikut undiannya, jadi kamu tidak mendapatkan hadiahnya begitu. Oke. Dan aku lihat itu akan digantikan Taurus. Itu kan digantikan di akhir minggu ini guys. Jadi penyesalan kamu ini atau peristiwa yang kamu sesali ini mungkin sudah terjadi dari beberapa bulan sebelumnya, tapi masih kebayang-bayang hingga saat ini. Di akhir minggu ini akan digantikan karena ada The Wheel of Fortune datang. Kesempatan dibuka lagi untuk kamu Taurus. Dan ini tentang peristiwa yang sama guys ya. Jadi kalau ini tawaran pekerjaan yang kamu tolak mungkin di beberapa waktu sebelumnya, maka di akhir minggu ini, dimulai dari pertengahan hingga akhir minggu, tawaran yang sama akan datang. Kesempatan yang sama akan dibukakan kembali untuk kamu sekali lagi. Dan kartu The Wheel of Fortune akan selalu bicara tentang kemudahan ya guys. Ini akan dimudahkan, nggak akan sesulit yang dulu. Yang paling penting kamu lakukan adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama, karena tindakanmu yang dulu telah membuat kamu menyesal saat ini. Mudah-mudahan kamu tidak mengulangi tindakanmu yang dulu. Bertindaklah berbeda guys. Kalau yang dulu tindakanmu A misalnya, dan itu mengakibatkan missing opportunity atau kesempatan lepas, maka di pertengahan minggu sampai akhir minggu ini kamu jangan ulangi tindakan A lagi, tapi harus buat tindakan baru, misalnya B, C, atau D. Itu akan mengubah keadaan guys ya, agar yang lama tidak terulang kembali. Kamu seperti diberi kesempatan, dan kemudian please Taurus, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Karena yang ngasih universe ya guys, because we are talking about major arcana here. Ada kartu The Wheel of Fortune, itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan ya. Kemudahan, hoki, keberuntungan, lucky, itu akan kamu dapatkan mulai dari pertengahan minggu ini sampai akhir minggu. Yes. Mudah-mudahan juga kamu bisa akhirnya mewujudkan apapun itu yang telah lepas di beberapa waktu sebelumnya, yang menjadi bahan penyesalanmu hingga awal minggu ini. Kamu jadi kayak memperbaiki sesuatu guys. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Taurus. Wise leader. Oh, this is the Hierophant guys. Wise leader itu the Hierophant ya. Ini wise leader. Oke, the Pope ya. Selalu Hierophant itu akan dibaca atau diterjemahkan sebagai pemimpin yang bijaksana. You are a beacon for others. Oke. Kemungkinan besar guys, kesempatan ini akan membuat kamu seolah-olah seperti tumbal, tapi ternyata bukan. Dulunya kamu itu kayak melewatkan kesempatan ini karena kamu nganggap loh kok jadi gua gitu ya. Jadi kamu merasa dirimu dikorbankan untuk kepentingan banyak orang. Tapi ternyata bukan. Ya, itu nanti kesempatan itu datang sekali lagi di pertengahan minggu ini sampai dengan akhir minggu ini. Sebenarnya kamu bukan tumbal, tapi kamu adalah leadernya. Tapi kalau kamu melihat dari sudut pandang yang berbeda, seolah-olah kamu itu dikorbankan. Sebenarnya enggak, karena kamu yang bisa memimpin. I don't know situasi apa itu guys, kamu yang tahu. Ya, kesempatan memimpin ini atau kesempatan menjadi wise leader ini terbuka kembali karena mungkin tidak ada orang yang bisa mendapatkan posisi tersebut selain kamu Taurus. Karena itulah kamu diberi kesempatan lagi. Kalau dulu kamu tolak, ada efeknya adalah missing opportunity yang kamu sesali. Nah berikutnya kalau kamu terima, kamu akan keluar dari penyesalan. Iya gak sih? Bukan kamu yang dikorbankan, bukan kamu yang ditumbalkan, tapi memang kamu yang akan ditempatkan di depan. Kayak begitu guys. This is your fate. Memang begini jalannya untuk kamu yang perlu kamu hadapi di 1 minggu ke depan. Oke? Efeknya ini akan terasa sampai 6 bulan. Lucky dan hoki ini akan terasa sampai dengan 6 bulan ke depan. Kamu akan tahu bahwa sebenarnya bukan kamu tumbalnya, bukan kamu yang dikorbankan, tapi kamu akan menyelamatkan banyak orang, kurang lebih begitu guys. Yes? Oke. Itu dia untuk kamu Taurus. Kita akan segera teruskan untuk Earth sign yang kedua. Ada Virgo. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar guys? Kamu dapat video extended ya Virgo? Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Virgo selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, kamu terlihat sibuk sekali Virgo di awal minggu ini ya. Too much
of something. Kalau kita cerita tentang something guys, itu artinya penting ya. Terlalu banyak hal penting yang harus kamu selesaikan menurutmu di awal minggu ini. Baik itu keluarga, bisa jadi karir, keuangan, atau kehidupan pribadi, hobimu, macam-macam ya. Hubungan sosialmu dengan teman-temanmu. Menurutmu kayak masalah semua guys. Kamu itu ngerasa kayak ini semua urgent dan harus segera diselesaikan secepatnya di awal minggu ini. Tapi katanya tidak seurgent itu ya. Even the Seven of Cups ini bicara tentang banyak hal, tapi tidak semua hal yang kamu hadapi di awal minggu ini sama pentingnya. Kamu masih tetap bisa membuat skala prioritas kayak begitu guys ya. Yang membuat Seven of Cups ini memberatkan kamu di awal minggu adalah itu jadi masalah guys bagimu. Kamu merasa tidak bisa menyelesaikan semuanya dan kamu anggap itu jadi masalah ya, karena kamu terlalu banyak memikirkan hal-hal yang masih belum real, yang belum nyata. Kamu memikirkan efek sampingnya. Kalau aku tidak mengerjakan yang ini, berarti akan begini. Kalau aku tidak melakukan yang ini, berarti akan begini. Kalau aku tidak begini, akan begini ya. Akan begini, akan begini, akan begini. Itu kan belum real ya guys. Nah, itu yang kamu pikirkan yang membuat kamu kebingungan untuk menentukan skala prioritas tadi katanya. Oke. Dan di akhir minggu ada The King of Pentacles di sini. Dan ini satu aja yang dia pegang guys. Ya, satu saja. This is your energy. This is your energy. Taurus, Virgo, Capricorn energy, King of Pentacles ya, artinya yang perlu kamu prioritaskan adalah yang akan baik untukmu. Memang ini kesannya akan egois Virgo ya, yang akan langsung kelihatan efeknya untuk dirimu sendiri. Kalau begitu aku harus bilang Seven of Cups ini atau begitu banyak pilihan yang muncul di awal minggu ini kebanyakan berkaitan dengan orang lain Virgo. Untuk membuat si A senang, untuk membuat si B senang, untuk membuat si C tidak marah, untuk membuat si D tidak kesal, untuk membuat si E nggak galau. Terlalu banyak mengurusi orang. Kamu nggak perlu ngurusin orang di awal minggu ini, pertengahan hingga akhir minggu. Urusi dirimu sendiri saja. Karena aku lihat King of Pentacles ini merasa senang guys ketika dia lebih memprioritaskan dirinya. Oke, jangan terlalu banyak memikirkan orang di satu minggu ke depan, tapi pikirkan dirimu. Kamu yang lebih membutuhkan bantuan dan kamu mampu untuk membantu dirimu sendiri ya. Setelah kamu beres membantu dirimu, baru kamu pikirkan 6 cups yang lain. Dan itu aku lihat berkaitan dengan orang lain. Dirimu dulu, baru yang lain. Oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Virgo di 7 hari ke depan. Love flows through you and to you. You. Jadi kayak gini Virgo, kami tuh disuruh untuk menstabilkan pondasimu dulu, baru kamu bisa bantu yang lain. Kalau kayak ini di pesawat gitu guys, masa-masa genting darurat itu kan masker oksigen turun ya, kata pramugari ya. Dan kemudian kan disuruh pakai masker sendiri dulu baru bantu orang lain ya. The Seven of Cups ini seolah-olah kamu kayak perlu membantu semua orang. Kamu lupa pakai maskermu guys. Terakhir orang yang kamu bantu beres semua maskernya, kamu lemes. Karena membantu orang let's say 60 detik 1 menit ya. 6 orang yang kamu bantu 60 detik 6 kali 360 detik. Itu udah bikin kamu lemas guys. Siapa orang yang bisa tahan gak bernapas 360 detik? Oke. Jadi dengan datangnya love flows through you and to you dari kamu dan kemudian untuk dirimu, utamakan dirimu dulu daripada memikirkan urusan orang lain. Setelah nanti kamu jadi King of Pentacles, kamu akan bisa membantu yang lain. Kamu harus to become a king dulu, baru bisa membantu yang lain. Kayak begitu guys, oke? Kamu dapat video extended, nanti kita akan bahas ini di video extended. Jangan terlalu banyak memikirkan tentang orang Virgo, pikirkan dirimu juga ya. Oke, kita akan segera teruskan untuk Earth sign yang ketiga. Ada Capricorn, this is the devil, kartunya para Kepi. Halo Kepi, apa kabar? Ekel Pandil, Mike Tigan, Ekel Pandar, Angels. Please bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke Kepi, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui di 1 minggu ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Thank you. Sorry Capricorn.
Oke, di awal minggu ada the Six of Wands dan kemudian di akhir minggu ada the Queen of Pentacles. Kamu seperti menang guys di awal minggu ini. Memenangkan argumen mungkin, kamu memenangkan sesuatu, bisa jadi project ya kalau kamu orang bisnis. Bisa jadi kamu mungkin berhasil mengalahkan sainganmu di kantor kalau kamu budak corporate ya. Kamu bisa mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang lain. Begitu juga the Six of Wands ini. This is about victory. Atau kamu mungkin mendapat pujian guys. Orang-orang kagum sama kamu. Banyak yang bilang congratulations ke kamu di awal minggu ini. Tapi dimulai dari pertengahan hingga akhir minggu kamu kayak nggak enjoy dengan pencapaianmu tersebut guys. Karena Queen of Pentacles selalu terlihat memegang pentacles besar, tapi seperti atau seolah-olah tidak menghargai yang dia pegang tersebut. Kalau bukan tidak menghargai, maka dia seolah-olah memegang sesuatu yang tidak dia sukai. Ya. Kamu kayak gini guys di 1 minggu ke depan. Kamu memperjuangkan sesuatu yang tidak kamu sukai. Yang penting dapat dulu. Entah kenapa, biasanya ada orang yang berpikiran seperti itu karena eksternal ya guys. Menurut orang lain kalau berhasil mendapatkan itu bagus. Ternyata bagi diri kita pribadi bukan itu yang kita mau. Pertengahan minggu hingga akhir minggu kamu akan menyadari bahwa bukan itu yang kamu mau. Yang kamu perjuangkan, yang kamu dapatkan, yang membuat sense of victory atau menang ini bukan yang kamu inginkan. Sehingga kamu terlihat tidak menghargainya atau tidak senang ketika mendapatkannya. Oke. Untuk menghindari ini guys, di awal minggu ini pastikan yang kamu perjuangkan, yang kamu coba untuk dapatkan adalah hal yang baik untukmu, yang kamu sukai, yang kamu inginkan. Oke, karena kemungkinan besar Pentacles yang tidak kamu hargai ini bukan harus tentang uang guys, bukan tentang uang, bisa jadi posisi jabatan. Seharusnya bisa masuk ke tangan yang tepat, yaitu bukan dirimu. Dan bisa menjadi sesuatu yang berharga bagi orang yang tepat. Ketika dia tidak berharga bagimu, berarti kamu bukan orang yang tepat memilikinya. Contohnya kayak gini guys, ada project atau ada posisi yang akan ditempati begitu ya, ada jabatan yang akan ditempati, dan kemudian bos atau manajemen akan bikin tes begitu. Kemudian si Capricorn-nya akan ikut tes. Kenapa? Karena menurut orang-orang kalau bisa menempati posisi atau jabatan tersebut keren. Padahal Capricorn-nya gak suka jabatan tersebut, dia lebih suka di jabatan yang lama. Dan otaknya mampu, mungkin dia punya kemampuan, menanglah dia ya kan, dikasihlah jabatan tersebut ke dia. Tapi ketika dia mulai memegang jabatan tersebut, ini apa? Kenapa aku ada di sini? Kenapa aku jadi begini? Kamu akan begitu di akhir minggu ini. Sementara kalau jabatan itu diberikan kepada orang yang tepat, yang benar-benar menyukainya, dia akan bisa mengelolanya atau mungkin akan maksimal jika di tangannya. Ini lebih ke arah kebijaksanaan sih aku lihat Capricorn ya, bukan tentang ego untuk mendapatkan sesuatu. Tapi pastikan sesuatu yang sedang kamu usahakan itu adalah benar-benar yang kamu inginkan dan benar-benar yang berharga bagimu, supaya dia tepat atau ada di tangan yang tepat nantinya ketika kamu menerimanya ya. Nasihat dari universe untuk kamu di 1 minggu ke depan, you stand in the light of truth, discovering truth. Yang perlu kamu lakukan adalah mengetahui kebenaran tentang apapun yang sedang kamu kejar di awal minggu ini, Capricorn. Karena bisa jadi guys, ini muncul karena akhirnya kebenaran itu terungkap setelah kamu mendapatkannya. Kita kembalikan ke contoh tadi ya, tentang posisi tadi. Memang orang-orang bilang itu posisi keren. Siapapun yang bisa menghandle posisi tersebut atau mendapatkan posisi tersebut jagoan deh, bakalan diomongin di mana-mana, dipuji-puji orang. Nah, kamu mungkin belum tahu informasi tentang posisi tersebut seperti apa. Nah, ketika nanti kamu tahu, kamu bisa mempertimbangkan, loh, benar gak sih ini yang aku inginkan sebelum aku mulai memperjuangkannya, ya gak sih? Karena begitu ini datang di tengah gini guys, kamu kayak menyadari kebenaran setelah kamu mendapatkannya, dan kemudian kamu menyesali dengan yang kamu dapatkan tersebut. Kamu menyesal dengan yang kamu dapatkan tersebut. Apaan sih ini begitu? Mudah-mudahan itu tidak terjadi, Capricorn ya, karena itu akan membuat weekendmu ini terasa menyebalkan. Dan ini efeknya sampai dengan 6 bulan ke depan, karena kamu akan harus berhadapan dengan yang tidak kamu sukai tersebut selama 6 bulan ke depan. Oke? Berakhirlah sudah untuk Earth sign guys. Kita akan segera teruskan ke Fire sign. Yang pertama adalah Aries. This is the Emperor, kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar?
I call upon the Almighty God, I call upon the Holy Spirit. Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Sekali lagi katanya, sekali lagi nggak masalah. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Aries selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, ada Three of Swords di atas dan kemudian di bawah ada The Star. Ada kekecewaan yang masih akan kamu bawa guys hingga awal minggu ini. The Three of Swords ini kekecewaan yang berkaitan dengan pengkhianatan ya. Bisa jadi kamu merasa ditusuk dari belakang, ada sahabat kamu yang berkhianat, ada teman yang sangat kamu percayai dan kamu kasih rahasiamu ke dia begitu. Dan kemudian temanmu itu malah membongkar ke orang lain padahal kamu berharap dia hanya akan menyimpan rahasia itu untuk dirinya. Jangan sampai ada yang tahu begitu ya. Pengkhianatan gitu deh ya. Atau ada sahabat yang menurutmu itu bisa kamu andalkan, ternyata dia malah menusuk kamu dari belakang, memanfaatkan kelemahanmu atau memanfaatkan situasi yang tidak baik yang sedang kamu jalani dan kemudian menjatuhkanmu ya. Awal minggu ini erat kaitannya atau baunya itu tentang pengkhianatan Aries yang kamu jalani dan kemudian ada kekecewaan di situ ya. Kamu akan masuk ke dalam masalah guys akibat pengkhianatan ini. Ini di luar dugaanmu. Jadi selama 1 minggu ke depan aku lihat kamu akan bergumul dalam masalah tersebut, mencari solusi apa yang harus aku lakukan. Karena udah dikhianati, aku masuk ke dalam masalah. And don't worry about that guys, karena kartu solusi datang untuk kamu. This is the star. Universe akan membantu kamu keluar dari masalahmu katanya. Ya, sebelum hari Sabtu masalahmu itu akan terselesaikan. Don't worry about that. Nothing to do. Just let it flow naturally. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Ini akan bekerja untukmu. Karena Major Arcana itu divine intervention. Tidak ada yang bisa kamu lakukan selain membiarkan ini bekerja secara natural untuk melepaskan kamu dari masalah tersebut. Mari kita lihat nasihat dari universe. Surrendering to the journey. Menyerah. Bukan menyerah guys, lebih ke arah ikhlas atau pasrah ya. Karena menyerah itu give up, kalau bahasa Inggrisnya itu beda. Surrender dan give up itu beda. Surrender itu ya mau gimana pun nanti biarlah begitu adanya. Sementara kalau give up itu udah tidak melakukan apapun, mencoba kabur, lari, tidak mau menghadapi masalah ya. Itu yang kamu harus hindari. Karena masalah ini mungkin akan memberatkan sekali bagimu Aries karena berkaitan dengan pengkhianatan. Jadi sakit hati banget. Beda masalah yang muncul beda masalah yang muncul gitu tiba-tiba, tapi tidak ada pengkhianatan di baliknya. Itu akan bisa membuat kamu lebih fokus untuk menyelesaikan masalahmu. Tapi ini datang bersama dengan pengkhianatan. Jadi selain kamu memikirkan tentang pengkhianatan, kamu juga masih harus memikirkan tentang masalah ini. Itu yang akan membuat 1 minggu ke depan terasa memberatkan bagimu Aries ya. But don't worry about that. This is the star. Solusi untuk permasalahan itu akan diberikan oleh universe sebelum hari Sabtu ini katanya. Kamu cukup pasrah saja ya, not doing anything, biarkan saja semua. Lihat nanti bagaimana the star ini bekerja untukmu, oke? Karena waktunya mepet. Masalah itu mungkin berat, besar, dan waktumu hanya 1 minggu untuk menyelesaikannya. Tapi akan dibantu oleh Tuhan untuk menyelesaikannya katanya. Yes, karena tidak seharusnya kamu mendapatkan masalah itu ya. Dan siapapun yang mengkhianati kamu atau yang menusuk kamu dari belakang atau yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, itu akan dapat balasannya guys. Don't worry about that, karena divine intervention sudah turun ya. Oke. Itu dia untuk Aries. Kita akan segera teruskan ke fire sign yang kedua. Ada Leo. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Leo di 7 hari ke depan guys. Yang gila. Di atas ada The Dead dan kemudian di bawah ada The Star. Ya, aku rasa kamu hanya perlu duduk santai Leo di 1 minggu ke depan ya. Sambil menunggu. Ini akan berupa surprise untuk kamu 1 minggu ke depan. Jangan melakukan apapun Leo. Ya, kamu tahu apa yang aku maksud dengan jangan melakukan apapun? Kaitannya apa dengan masalah yang sedang kamu hadapi saat ini? Pasti ada masalah guys, karena The Dead datang. The Dead ini datang untuk mengubah keadaan, transformasi, oke? Dan itu biasanya bikin manusia kebingungan, karena manusia akan selalu berusaha untuk mempertahankan
position in state katanya. Jangan ada perubahan, maunya begini-begini aja terus karena aku udah nyaman begini. Oke, even dalam masalah besar pun gini-gini aja. Jangan ada penambahan masalah begitu. Kemungkinan besar the death ini akan membuat masalah kamu sedikit agak naik di 1 minggu ke depan. Ada muncul masalah-masalah tambahan lainnya, but not doing anything is the best option for you, Leo. Karena kartu berikutnya adalah the star. Jadi masalah yang muncul karena transformasi ini akan dinetralisir oleh the star ini. Karena ini solusi guys, kartu jalan keluar. Ini harus terjadi, ini harus terjadi. Ini yang dinamakan dengan takdir. Ketika Major Arcana datang, dan 1 minggu ke depan Divine Intervention sangat kuat dalam hidup kamu, Leo. Masalah-masalahmu mungkin terasa agak naik sedikit, tapi akan segera diblok sama ini supaya terselesaikan di minggu yang sama. Let's say misalnya kamu ada masalah keuangan, contoh ya. Udahlah kamu masih belum tahu gimana cara membayar cicilan guys. Tiba-tiba dapat kabar dari kampung kalau keluarga butuh uang lagi. Kamu aja nggak tahu mau gimana bayar cicilan, masih disuruh atau diminta untuk mengirimkan uang ke kampung misalnya begitu. Just let it be katanya. Kamu berani main gitu, Leo? Karena biasanya manusia akan begini, aku nggak punya, aku nggak bisa kirim uang ke kampung. Gimana mau kirim uang? Aku sekarang lagi sedang nggak pegang uang. Jangan harapin aku, cukup. Jangan hubungin aku. Biasanya akan terjadi penolakan karena kita mau in safe ya, in the state of pasif, tidak mau ada perubahan begitu. Jangan sampai masalahku tambah berat. Aku lagi banyak masalah nih begitu. Let's see, kurang lebih begitu deh ya untuk kamu Leo. Karena aku ngerasa kamu itu kayak agak sulit guys untuk menerima tentang cara kerja the star dan the death ini. Ya, mudah-mudahan Leo yang mendengarkan pesan ini tahu bahwa kamu hanya perlu duduk diam. 2 kartu ini yang akan saling bersinergi untuk menyelesaikan masalahmu tersebut. Karena masalah yang muncul itu adalah Divine Intervention, dan Divine punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan the star supaya proses transformasimu berjalan dengan lancar dan kamu tidak perlu membawa masalah tersebut di frekuensi yang baru ketika nanti kamu sudah berhasil ditransformasikan. Oke, nasihat dari universe untuk kamu, transformation ya. Jadi memang just let it be, Leo. Biarlah begitu adanya ya. Kamu pasrah aja, kamu biarin aja deh gimana. Kalau misalnya tadi tentang cicilan itu memang nggak ada sampai tanggal jatuh temponya, itu nggak ada duitnya, biarin aja. Sampai kamu ditelepon sama debt collector misalnya, sampai kamu didatangin, biarin aja. Pasrahkan semuanya. The star ini akan datang in time di 1 minggu ke depan. Don't worry about that ya. Masalahmu muncul untuk transformasi, dan masalah yang mengikuti proses transformasi ini akan dinetralisir oleh kartu the star katanya ya. Kita akan segera teruskan ke fire sign yang berikutnya. Leo, kamu dapat video extended. Nanti kita bahas ini lebih detail di video extended. Fire sign yang berikutnya adalah Sagittarius. This is the Temperance, kartunya para Segi-Segi Bum Bum. Halo Segi, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui selama 7 hari ke depan, Sagittarius. Yang pertama ada the Three of Cups, dan yang kedua ada the Four of Cups ya. Kamu terlihat lupa daratan, Sagittarius, di 1 minggu ke depan ya. Kamu terlihat lengah guys, sehingga ada peluang yang kamu lewatkan tepat dari depan matamu guys. The Three of Cups ini adalah celebration, happy party. Oke. Sebenarnya bagus ya, sometimes the Three of Cups itu bagus. Bahkan Three of Cups dianggap sebagai kartu kebahagiaan ya guys, karena gak mau memikirkan yang lain-lain, gak mau memikirkan yang ribet-ribet. Pokoknya mau tenang, mau menenangkan pikiran, mau santai. Begitulah Sagittariusnya di awal minggu. Tapi guys, kenapa orang mau santai, mau menenangkan pikiran? Tentu saja karena sebenarnya ada yang dihindari. Berarti kita gak pengen memikirkan sesuatu. Sesuatu itu pastilah masalah, ya gak sih? Gak mungkin kita cari-cari masalah atau
mencoba untuk menenangkan diri dari masalah dengan menciptakan masalah baru, ya nggak sih? The Three of Cups hanya akan muncul ketika ada yang berusaha untuk kita lupakan. Bisa jadi masalah keuangan, masalah di pekerjaan, masalah dalam hal romance bisa jadi. Dan kemudian awal minggu Sagittariusnya kayak yang penting gue happy dulu, bodoh amat sama semua masalah, gue tinggalin dulu, gue lupain dulu. Yes, which is good I think. Tapi hati-hati guys, karena katanya dimulai dari pertengahan minggu ini sampai dengan akhir minggu ini solusi datang untuk permasalahan yang sedang kamu coba untuk lupakan. Tapi karena kamu berjanji tidak akan memikirkan tentang masalah ini selama 1 minggu ke depan atau beberapa hari ke depan dimulai dari hari ini, solusi itu terlewatkan dari depan matamu, right on your face. Nasihat dari universe untuk kamu, unknown territory. You are exactly where you need to be. Ini berkaitan dengan statusmu guys, atau keadaanmu, atau masalah yang muncul ini berkaitan dengan seharusnya aku tidak ada di sini. Nah gitu deh. Seharusnya aku tidak melakukan ini. Seharusnya tidak ini yang aku hadapi. Seharusnya aku tidak berada dalam situasi ini. Itu dia yang menjadi sumber permasalahanmu yang kamu coba untuk abaikan dengan The Three of Cups. Dan kemudian solusi datang. Kamu gak mau melihat solusi tersebut, karena begitu kamu melihat solusi tersebut, kamu akan kembali memikirkan masalahmu. Ya. Solusi itu berkaitan dengan kamu memang seharusnya ada di situ, karena di dalam permasalahanmu itu disitulah terdapat jalan keluarnya. Dan dalam masa The Three of Cups, karena kamu tidak mau melihat permasalahanmu itu, kamu gak melihat jalan keluarnya guys. Lalu kalau kamu bertanya ke aku, apakah aku gak bisa The Three of Cups, Ray? No. Silakan Three of Cups. Silakan kamu mau senang-senang, mau santai-santai, mau mengabaikan sedikit permasalahanmu, boleh. Tapi bukan berarti kamu melupakan 100% masalahmu ini guys. Karena The Three of Cups tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan. Happy-happy atau santai-santai atau menenangkan pikiran tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan guys. Itu hanya melupakan masalah untuk sementara waktu. Dan berhati-hatilah di 1 minggu ke depan, jawaban, jalan keluar, solusi atas masalahmu itu akan ditunjukkan oleh universe katanya. Dan silahkan kamu amati sebaik-baiknya. Hindari pergi guys. Hindari pergi. Jadi kalau masalah ini di kantor, hindari cuti. Oke? Kalau masalah ini adalah di rumah, hindari keluar dari rumah 7 hari ke depan. Kalau masalah ini berkaitan dengan keluarga, jangan sampai kamu memutuskan komunikasi dengan keluargamu di 7 hari ke depan. Karena biasanya kita dalam masa-masa The Three of Cups, aku lagi gak pengen tahu masalah kantor, kamu cuti, ya gak sih? Aku lagi gak pengen tahu dengan urusan rumah tanggaku ini, kamu keluar dari rumah. Aku lagi gak pengen tahu dengan masalah keluargaku, kamu mengabaikan telepon datang dari keluarga, atau kamu tidak menelpon dari keluarga, atau kamu tidak datang ke rumah orang tua atau ke rumah keluargamu. You are right on the place dimana kamu seharusnya berada. Jadi jangan keluar guys. Kalaupun The Three of Cups, tapi pastikan kamu berada dekat-dekat dengan permasalahanmu ini. Permasalahan di kantor, pastikan kamu tetap ada di kantor 7 hari ke depan. Permasalahan di rumah tangga, pastikan kamu masih tetap melihat pasanganmu di 7 hari ke depan. Permasalahan dengan keluarga, pastikan kamu tetap menjalin komunikasi dengan keluargamu di 7 hari ke depan. Di situ solusinya datang. Kalau kamu menjauh dari mereka, kamu tidak melihat solusinya. Karena di mana permasalahanmu, di situ jawaban atau jalan keluarnya. Oke? Kita akan segera teruskan untuk elemen yang berikutnya guys. Ada air sign. Yang pertama adalah Libra. This is the justice, kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar? Kamu dapat video extended ya Libra? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke. Mari kita lihat. Yang pertama ada The Temperance, dan yang kedua ada The King of Cups.
Kamu kayak terlihat kebingungan di awal minggu ini guys tentang apa yang aku lakukan di sini. Kenapa aku masih di sini? Kenapa aku masih melakukan ini? Kenapa aku masih tetap memperjuangkan ini? Kenapa aku masih tetap menghadapi ini? Padahal sebenarnya banyak pilihan di luar sana. Kamu mungkin gak sadar guys kenapa kamu masih ada di situ in the particular situation Libra. Karena The Temperance datang. Ya kamu memang tidak boleh pergi kemana-mana guys di awal minggu ini. Kalau ada masalah yang sedang kamu hadapi saat ini Libra, kamu kayak terlihat pengen menjauhi masalah tersebut, mengabaikan masalah tersebut, lari dari masalah tersebut, tapi tidak bisa. Ya, kemanapun kamu bersembunyi, kamu selalu ketemu dengan masalah tersebut, atau masalah tersebut selalu berhasil menemukanmu, begitu, oke? Dan itu adalah kerjaan Temperance ini, ya. Temperance ini major karena di luar kendalimu, Libra. Sebenarnya kendalimu adalah menghindar, tapi karena Temperance datang, kamu tidak bisa menghindar. Ya, Temperance ini bukan kartu bahagia, guys. Ini bukan kartu enak-enak, ya, karena up and down. Yang enak dinikmati, yang gak enak dinikmati. Itulah yang paling penting kamu pahami di awal minggu ini Libra. Jadi jangan mau yang enaknya aja. Di masa-masa gak enak pun kamu harus bisa hadapi. Itu dia maksudnya kartu Temperance ini didatangkan ke kamu di awal minggu ini. Yes. Karena aku lihat ada sesuatu yang tidak kamu nikmati dan kamu pengen hindari, tapi di akhir minggu ini kamu akan menyadari yang tidak kamu nikmati tersebut ternyata kamu nikmati. Yang tidak kamu sukai tersebut menurutmu di awal minggu ini ternyata kamu sukai. Jadi kayak pelin-pelan begitu guys. Dan Temperance ini tugasnya adalah menjaga agar kepelin-pelananmu itu tidak membuat kamu mengambil keputusan-keputusan yang suatu saat nanti mungkin akan kamu sesali, atau yang terburu-buru, keputusan yang terburu-buru. Contoh gini guys, supaya kalian bisa langsung kena ya. Pekerjaan ya, misalnya dalam pekerjaan, aduh aku malas banget deh sama kerjaan aku ini. Karena di masa-masa kita lagi malas sama kerjaan, kita biasanya nggak ingat tentang masa-masa enaknya dalam kerjaan tersebut. Pasti ada deh, pasti ada. Nggak akan guys, kamu 7 tahun kerja di sebuah tempat, 7 tahun itu nggak enak setiap hari, nggak mungkin. Tapi pasti ada masa-masa menyenangkannya juga. Let's say misalnya ketika bosnya bagus, atau bosnya bos yang baik, atau ketika kamu bisa happy-happy sama teman satu kerjamu, atau menggosipi bos, menggosipi manajemen, itu kan something you can enjoy, right? Tapi ketika kamu dalam masa-masa nggak enak atau nggak puas atau kesel dengan pekerjaanmu ini, kamu akan lupa tentang yang enak-enaknya. Nah, Temperance ini tujuannya datang untuk mengingatkan kamu tentang yang enak-enak tadi. Ya, dan Temperance ini akan berhasil menenangkan kamu guys, sehingga kamu tidak melakukan keputusan yang nggak baik tadi atau yang mungkin akan kamu sesali. Misalnya karena kamu lagi nggak enak dalam pekerjaanmu, kamu memutuskan resign. Aku akan mengundurkan diri deh dari kantor ini. Kalau teman-teman kamu tanya, terus kamu mau ngapain? Kamu udah punya rencana belum untuk kerjaan kamu berikutnya, atau bagaimana nanti kamu cari uang gitu? Nggak tahu. Yang pasti gue keluar dulu deh. Udah nggak kuat, udah nggak bisa lagi. Itulah dia bahayanya ketika Temperance tidak datang. Kamu nggak bisa melihat masa enaknya. Jadi nggak ada yang menghiburmu, nggak ada yang menguatkanmu. Even saran teman-temanmu pun akan mentah guys, mental dari dirimu, tidak bisa kamu serap ya. Temperance ini datang untuk menstabilkan kamu. Yes. Dan untuk kalian yang bisa memahami tugas Temperance ini dan menerima Temperance ini bekerja, kalian akan kepikiran mengenai masa-masa menyenangkan di kantor tersebut. Dan kalian akan bisa cari tahu apa yang bikin kalian gak senang saat ini di kantor tersebut. Let's say bos ini baru datang sekitar setahun yang lalu. Dengan datangnya Temperance, kamu akan bisa memikirkan, loh ini kan bos temporary. Tidak ada bos yang selamanya di sini. Dia akan pergi dalam 2 tahun maksimal. Karena biasanya kan 3 tahun kan pos ganti ya guys. Dan kemudian Temperance ini akan menguatkan kamu untuk bisa bertahan 2 tahun lagi. Kenapa? Karena buktinya dulu sebelum bos yang ini menyenangkan di kantor ini. Nah, itulah kerjaan Temperance guys. Ingat masa-masa enak, karena dia akan selalu balance, seimbang. Dia akan melihat sisi positif, sisi negatif, yang kadang-kadang manusia tidak mampu lakukan. Oke? Temperance ini akan membuat kamu untuk bisa bertahan. Dan kemudian sebelum akhir minggu kamu akan menyadari, oh my god, I love my job. Ternyata bukan pekerjaanku ini yang bikin aku pengen keluar, tapi bos gue yang kepalanya botak ini yang pengen bikin gue keluar. Dan even dalam 2 tahun ke depan, bisa jadi 1 bulan kemudian dia akan segera keluar dari sini. Dan aku akan kembali menjalani pekerjaan yang aku sukai, karena dia tidak ada di dekatku lagi. King of Cups. Kamu akan memahami esensi tentang love, menyukai.
pekerjaan itu adalah pekerjaan yang kamu sukai. Gara-gara ada orang yang menyebalkan, kamu merasa tidak menyukai pekerjaanmu. Padahal sebenarnya kamu suka sama pekerjaanmu. Kamu hanya gak suka sama orang yang menyebalkan tadi. Dan once orang yang menyebalkan tadi pergi, kamu akan kembali menyukai pekerjaanmu. Kamu akan menyadari ini dalam 1 minggu. Lihat luar biasa hebatnya temperance itu mempengaruhi kamu. Tapi ingat, temperance bukan kartu bahagia. Susah senang, dijalani dan ditanggung. Yes. Nasihat dari universe untuk kamu Libra. Far away place, get ready for new horizon. Iya, sebentar lagi akan berganti katanya. New horizon ini cerita baru ya guys, pengalaman baru, atau kamu akan melihat sesuatu yang baru. Far away, aku rasa kamu akan dipindah guys. Kamu akan bergerak atau bergeser dari titik lama ke titik baru yang jaraknya cukup jauh, tapi itu akan mengubah situasimu, keadaanmu, sehingga kamu tidak lagi benci dengan apapun yang saat ini sedang kamu bencikan. Disitulah nanti kamu akan menyadari ternyata apa itu istilahnya, proximity ya, jarak itu bisa membuat kita menyadari bahwa kita menghargai sesuatu atau menyayangi sesuatu. Jangan bikin keputusan apapun guys yang fatal atau yang berkaitan dengan akhir atau mengakhiri di 1 minggu ke depan. Kamu tunggu dulu sampai temperance ini bisa menunjukkan kinerjanya dengan maksimal di dalam hidupmu, oke? Dan jangan kaget dengan pergerakan atau perpindahan atau mutasi yang akan terjadi di 1 minggu ke depan. Ini tujuannya menyelamatkan kamu, untuk menyeimbangkan kamu. Tapi tetap pada intinya, kamu akan menyukai apapun yang saat ini sedang kamu benci sebelum hari Sabtu, oke? Oke. Libra, kamu dapat video extended ya. Jangan sampai salah guys. Kita akan segera lanjutkan ke air sign berikutnya. Ada Gemini, this is the lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Gemini selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the 5 of Pentacles dan yang di bawah ada the 7 of Swords. Oh. Warning for you Gemini. Kamu ketakutan akan suatu hal, tapi kamu tidak ingin orang lihat kamu takut Gemini. Tapi kamu takut banget di awal minggu ini guys. Sampai oke. Inilah cara tarot reader bekerja guys. Tanganku tiba-tiba berkeringat, kakiku berkeringat, telapak tanganku berkeringat. Ini ketakutan, nervous guys. Yang membuat kamu takut adalah pikiran negatif Gemini. Dan ini manusiawi sekali sebenarnya kedatangan kartu ini ya. Five of Pentacles datang bersama the Seven of Swords ini sebenarnya kerjaan manusia banget. Karena manusia itu akan melakukan apapun guys untuk bertahan, untuk survive, atau untuk membuat dia menang, untuk membuat dia tidak dipermalukan, untuk membuat dia tidak rugi. Itulah memang karakter manusia untuk bertahan. Antara pengen menang supaya tidak dipermalukan dan supaya tidak rugi. Itulah yang akan kamu lakukan di 1 minggu ke depan. Dasarnya adalah ketakutan. Dan cara untuk mendapatkan kemenangan itu dengan manipulatif. Seven of Swords. Kita ambil contohnya guys, oke? Kamu mungkin di kantor sedang mengalami masa-masa transisi, perubahan kedudukan ya. Kamu suka dengan posisimu saat ini. Menurutmu posisimu ini strategis atau bagus, atau posisi ini sudah cukup tinggi dan kamu berusaha untuk mempertahankan posisimu ini. Tapi informasi yang kamu dapatkan dari beberapa hari sebelumnya atau di beberapa minggu sebelumnya, posisimu terancam. Itu yang membuat tanganmu tadi berkeringat dan kakimu berkeringat Gemini. Oke. Dan kemudian ini makin memuncak di pertengahan minggu. Kamu akan merasa harus melakukan sesuatu untuk memastikan posisimu secure di kantor tadi. Dan yang kamu lakukan adalah dengan cara yang curang atau menghalalkan segala cara. Seven of Swords ini thief, mencuri, manipulatif. Oke. Stepping into power, you are strong beyond measure.
Ini akan berkaitan dengan powermu guys, kekuatanmu. Kamu merasa dilemahkan. Kamu merasa seseorang atau pihak tertentu atau situasi tertentu membuat kamu lemah. Kamu tidak ingin terlihat lemah, kamu tidak ingin menjadi lemah, kamu tidak ingin orang-orang menganggap kamu lemah. Dan itulah yang memancing kamu menghalalkan segala cara tadi. Hindari the Seven of Swords ini, karena ini pasti akan kamu sesali guys. Seven of Swords lah yang membawa orang kepada bad karma. Ya, karena kita melakukan kecurangan untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kamu katanya punya power yang sebenarnya kamu butuhkan untuk bisa keluar dari ketakutanmu ini tanpa harus dengan cara manipulatif. Stepping into the power. Justru cara manipulatif ini akan membuat kamu lemah guys. Karena kedepannya kamu akan mempertanggungjawabkan tindakan manipulatifmu tadi. Dan itu akan membuat kamu semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Dan tanganmu semakin banjir dengan keringat. Karena hal manipulatif yang kamu lakukan ini akan ketahuan katanya guys dalam waktu dekat. Aku rasa di minggu depan, nggak sampai September ini berakhir, akan ketahuan. Dan kamu jadi menghadapi dua masalah. Yang pertama tadi masalah tentang ketidakpastian atau keraguan-raguanmu mengenai posisimu. Yang kedua, masalah harus mempertanggungjawabkan tindakan manipulatif ini. Tapi kalau kamu bisa menghindari ini, powermu akan keluar sendiri. Kamu akan dibantu, dipandu guys, untuk bisa mengamankan dirimu dari ketakutanmu ini. Karena ini tidak beralasan guys. Five of Pentacles itu ketakutan yang tidak beralasan. Itulah pemahamannya. Mungkin kamu banyak dengar informasi sana sini sehingga kamu jadi makin takut. Ketakutanmu membuat kamu semakin lemah. Kamu harus hadapi dengan berani ya. Kamu tidak perlu mendapat validasi dari siapapun katanya Gemini. You just need to be yourself. Yang sedang kamu perjuangkan ini bagus sebenarnya. Aku gak tahu itu apa. Tapi memang manusia nggak akan selamanya tough ya, ada up and down-nya. Dan ini terjadi ketika masa-masa down kamu. Bisa jadi ada masalah lain begitu guys, atau memang fisik kamu lagi nggak bagus, atau kamu lagi pusing banyak pikiran. Itu yang membuat kamu jadi meragukan kemampuanmu ini dan memancing kamu untuk Seven of Swords atau manipulatif ya. Kamu tetap kuat seperti yang sebelumnya Gemini. Just be strong. Hindari hal manipulatif tadi, dan kamu akan mendapatkan kekuatanmu itu, atau melihat, merasakan, oh my god, I'm still powerful, I can do this. Aku bisa bereskan the Five of Pentacles ku ini. Gak ada yang perlu aku takutkan. Aku tidak perlu manipulatif ya. 1 minggu ini kamu keluar dari the Seven of Swords atau menghindari hal-hal manipulatif, kamu akan semakin strong atau semakin menyadari kekuatanmu. Tidak ada yang bisa menghalangi kamu Gemini dalam melakukan apapun itu yang sedang kamu rencanakan saat ini, selama kamu bisa menghindari hal manipulatif ini. Oke. Itu dia untuk Gemini. Kita akan segera masuk ke air sign yang terakhir. Ada Aquarius. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Aquarius selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Five of Swords dan di bawah ada the Ten of Cups ya. Keluargamu penting bagimu katanya guys, di 1 minggu ke depan. Itu yang pertama aku tangkap dari sini. Kamu pusing, kamu banyak pikiran, ada yang kamu sembunyikan dari keluargamu. Saatnya kamu sampaikan ke keluargamu katanya. Apa itu Aquarius? You know, bukan aku yang tahu ya. Five of Swords ini kayak bertahan. Nobody can knows about this. Tidak boleh ada yang tahu mengenai masalahku ini. Situasi yang sedang aku hadapi saat ini nggak boleh ada yang tahu. Aku harus simpan sendiri. Ini rahasia besar. Karena kalau mereka tahu, mereka mungkin akan judging, menghakimi, atau mungkin akan menyalahkan aku, atau mungkin akan mengingat kejadian di masa lalu dan kemudian akan bilang begini, nah kan udah aku bilang, sebelumnya kan udah mama papa bilang, sebelumnya kan sudah aku sampaikan ke kamu. Kalau yang tentang sahabat ya guys. Orang yang kamu hindari di awal minggu ini Aquarius adalah mereka yang akan membantumu keluar dari masalahmu ini. Itu dia kata kuncinya, kalimat kunci untuk kamu di 1 minggu ke depan. Kenapa harus mereka, Ray? Ya begitulah jalannya.
supaya urusan kamu atau hubungan kamu dengan mereka tidak putus, tidak berakhir. Bisa saja universe kasih solusi bukan dari mereka, bisa. Atau universe kasih langsung kekuatan ke kamu, the star dikasihin ke kamu guys. Nih Aquarius, kamu beresin sendiri, gak usah ada yang tahu. Tapi ini ceritanya bukan begitu. Karena ceritanya adalah siapapun yang sedang kamu hindari supaya masalahmu ini tidak mereka ketahui, merekalah yang akan membantu kamu dan mereka harus tahu mengenai masalahmu ini. Jangan tanyakan kenapa, memang begitu jalannya ya. Ada hubungan yang memang harus diperbaiki, aku lihat, atau hubungan yang harus dijaga. Jadi begitu nanti kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri, kemungkinan besar kamu akan semakin menjauh dari mereka. Sementara urusan kamu dengan mereka belum selesai, kamu harus tetap stay close, harus tetap berdekatan atau berurusan dengan mereka. Karena itulah mereka disuruh memegang kunci untuk permasalahanmu ini. Awal minggu ini kamu masih akan reject ya, menolak, nggak mau. Tapi ingat, dimulai dari hari Kamis, ketika semakin terasa berat Aquarius, mending kamu ikuti deh apa kata kartu ini ya. Siapapun yang kamu hindari itu kamu hubungi, sampaikan semua, this is my problem. Dia akan bantu kamu, atau mereka akan bantu kamu. Aku rasa lebih dari satu, karena kita bicara tentang Ten of Cups. Ini bersama-sama, bareng-bareng ya. Bisa jadi ini keluargamu, atau teman-temanmu yang sudah kamu anggap sebagai keluarga, atau rekan kantormu, rekan bisnismu yang sudah kamu anggap sebagai keluarga, mereka akan membantu. Guys, kadang-kadang bantuan itu datang dengan cara yang tidak kita duga-duga, ya nggak sih? Menurut kita seseorang nggak akan bisa bantu kita, ternyata dia bantu kita. Kalau masalah kamu tentang keuangan dan kemudian kamu yakin keluargamu tidak akan bisa membantu kamu secara finansial begitu, misalnya, atau teman-temanmu ini tidak bisa membantu kamu secara finansial, bantuan yang mereka berikan mungkin bukan dalam finansial, tapi bisa jadi dalam bentuk saran atau ide atau jalan yang harus kamu tempuh supaya kamu keluar dari permasalahanmu. Macam-macam cara orang akan membantu kita ya. Kadang-kadang caranya itu tidak seperti yang kita harapkan, tapi chest plank gitu loh guys. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Aquarius. Embracing enthusiasm, shout out to the heavens with happiness. Ini akan sekalian membuang beban di dalam pikiranmu, katanya Aquarius. Jadi rahasia yang kamu simpan ini, yang kamu tidak ingin diketahui oleh siapapun member of the Ten of Cups ini, nyesek, bikin kamu nyesek, jadi let's say misalnya begini, datang pun solusi untuk permasalahanmu, tapi itu tidak menghilangkan sesak di dalam dadamu karena telah menyembunyikan atau merahasiakan sesuatu dari sekelompok orang ini. Oke? Nah, dengan kamu mau mengikuti saran ini di 1 minggu ke depan, selain masalahmu terselesaikan, solusinya diberikan oleh mereka, sesak di dadamu itu pun plong, lega. Kamu akan jauh merasa bahagia karena sudah apa adanya, terbuka, dan memberitahukan yang sebenar-benarnya kepada sekelompok orang ini ya. Terserah kamu yang pilih mau bagaimana Aquarius. Oke guys, berakhirlah sudah untuk air sign. Kita akan segera lanjutkan ke elemen yang terakhir, ada water sign. Yang pertama biasanya ada Cancerian guys. Yes, this is the Chariot, kartunya para Cancer. Halo Cancer, apa kabar? Kamu dapat video extended ya Cancer? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Cancer selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Five of Cups, oke. Yang di bawah ada the Ten of Pentacles. Yang aku tangkap dari kombinasi kedua kartu ini adalah kadang-kadang kita harus bisa menerima keadaan Cancer yang mungkin tidak sesuai dengan kita harapkan, dan kemudian lebih banyak bersyukur dengan apa yang telah kita miliki saat ini. Oke. Banyak Cancer yang akan fokus kepada kegagalan guys, atau harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan di 1 minggu ke depan, dan kemudian tidak mensyukuri yang sudah dimiliki. Contohnya begini, kamu adalah seorang Cancerian yang punya bisnis angkringan misalnya ya. Selama 7 hari berturut-turut angkringan kamu ini habis mulu guys, dagangan kamu habis mulu 7 hari berturut-turut. Oke, dan kemudian di hari ke-8 hanya laku setengah. Dan kemudian kamu akan galau
sepanjang malam tersebut setelah menghitung hasil. Gila ya, kenapa ya? Aduh, rugi total, aduh habis semuanya. Kenapa ya? Apa aku tutup aja ya? Apa memang aku nggak bakat ya dagang angkringan ya? Apa masakan aku nggak enak? Apa karena banyak saingan ya? Apa ada yang mengguna-gunai angkringanku ini ya gitu? Padahal karena hari ke-8 laku setengah. Kamu nggak bisa lihat 7 hari berturut-turut angkringan kamu laris manis. Seperti itu kurang lebih yang terjadi di 1 minggu ke depan. Ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan di awal minggu, dan kemudian itu akan membuat kamu kepikiran sepanjang minggu, dan kedepannya terserah padamu Cancerian. Apakah kamu akan tetap kepikiran sampai weekend ini dengan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut, atau kamu akan mencoba untuk mengingat-ingat hal-hal lain yang bisa kamu syukuri, dan itu jumlahnya banyak banget guys. Let's say yang gagal 1, yang bisa disyukuri mungkin ada 4 atau 5. Hidup ini pilihan Cancer. Kamu mau melihat yang gak enaknya atau mau melihat yang enaknya? It's your call. Kalau kamu mau melihat yang gak enaknya, galau sepanjang hari. Kalau kamu mau memaafkan yang gak enaknya ini, let go, ya wes deh begitu. Dan kemudian fokus kepada yang enaknya, yang sudah pernah kamu dapatkan aku lihat di sini dan jumlahnya cukup besar. 1 minggu ke depan akan menyenangkan bagimu. Dua-duanya free, gratis, Cancer. Mau melihat atau mengingat yang gak enak dengan melihat atau mengingat yang enak, sama-sama gratis. Tapi efeknya beda banget. Vibes-nya akan beda banget. Kalau kamu fokus pada yang enaknya, kamu bisa memplankan ke depannya supaya tidak terulang lagi kegagalan atau harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang akan terjadi di awal minggu ini. Tapi kalau seandainya kamu memutuskan melihat yang gagalnya dan kamu dalam keadaan low vibes, kamu tidak akan pernah bisa merencanakan yang lebih baik ke depannya. Terserah padamu guys, oke? Nasihat dari universe untuk kamu Cancer, simplify your life. Kamu rempong katanya Cancer. Iya, Cancer rempong banget guys, to be honest. Bikin sederhana aja katanya dengan cara, ya kalau seandainya hari ini gagal, biarlah gagal. Ya namanya juga hidup, kadang di atas kadang di Labuan Bajo. Enggak, ya namanya hidup, kadang di atas kadang di bawah, kadang sukses kadang gagal ya. Dan kegagalan itu tidak akan menghancurkanmu, tidak akan menjatuhkanmu, tidak akan membuat kamu diam. Untuk bisa memahami tentang tidak akan membuat kamu diam, kamu harus berada di state high vibes. Dan high vibes itu hanya bisa kamu dapatkan di 1 minggu ke depan dengan mengingat-ingat keberhasilanmu atau pencapaian-pencapaian baikmu. Oke, simplify your life katanya Cancer ya. Kamu dapat video extended guys, nanti kita akan bahas ini di video extended. Kita lanjut dulu ke water sign yang kedua, ada Scorpio. This is the death kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar? Apa kabar saudara lama? Okay, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days, thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Scorpio di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada Nine of Pentacles dan di bawah ada the Nine of Wands. Scorpio banget ini guys. Awalnya merasa aman begitu ya, semuanya terkendali, semuanya menyenangkan. Even bukan berarti nggak ada masalah begitu, tapi everything is under your control, begitulah yang aku rasakan dengan the Nine of Pentacles ini. Kenapa kamu bilang everything is under your control? Karena kamu tidak perlu minta bantuan orang ya. Kamu tidak diganggu orang dan kamu tidak mengganggu orang. Itu yang membuat manusia biasanya merasa dirinya itu under control ya, terkendali semuanya. Even ada misalnya cicilan yang masih belum dilunasi, tapi kamu yakin bahwa ketika jatuh tempo nanti uang ada. Misalnya dari gaji atau dari hasil bisnis begitu. Itulah yang membuat kamu merasa everything is under control ya. Dan kamu tidak perlu minta bantuan orang untuk bisa menyelesaikan cicilan kamu, atau kamu tidak perlu harus ketakutan dengan urusan cicilan kamu. Nah, begitulah the Nine of Pentacles guys ya. You enjoy the financial situation mungkin, atau apapun itu yang berkaitan dengan finansial atau Pentacles di awal minggu ini. Tapi guys, berikutnya insecurity, the Nine of Wands. Ada yang membuat kamu tiba-tiba dari yang yakin jadi nggak yakin. Aku nggak tahu itu apa. Hanya dalam waktu 7 hari.
Jadi kalau misalnya tadi ini kita kembalikan ke contoh awal, tenang aja, cicilan jatuh tempo tanggal 26, tanggal 25 udah gajian. Nah, dengan munculnya the nine of wands, kemungkinan besar gajian ditunda. Ada dapat informasi gitu WA gitu ya misalnya ya, karena banyak juga loh guys yang gajian ditunda. Kalau kamu ngerasa gajian kamu aman-aman aja terus ya kamu bersyukur deh, tapi banyak yang gajiannya ditunda di Indonesia ini. Oke. Nah, jadi akan ada kabar tentang gajian ditunda begitu, dan itu duk 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 duk. Itu akan bikin kamu was-was gitu ya, insecure, gimana nih? Aku nggak punya plan B, plan C, plan D nih tentang pembayaran cicilan ini. Begitu yang terbaca di sini Scorpio. Dari yang awalnya everything is under control, kemudian akhir minggu ini kamu ngerasa lose control. Kamu kayak kebingungan, gak tahu harus melakukan apa ya. Mari kita lihat nasihat dulu dari universe sebelum aku kasih sarannya untuk kamu. Oke, keep going forward, ascending the mountain. Teruskan, maju terus katanya. Kalau ini berkaitan dengan rencana yang awalnya kamu yakin sekali dan kemudian di pertengahan minggu ini membuat kamu menjadi insecure dengan rencanamu, maka lanjutkan terus guys. Katanya keep going ya. Begitu juga dengan cicilan ini, kamu harus cari plan B, plan C dengan cepat, dan ini akan terselesaikan katanya. Akan terselesaikan, lanjutkan terus. Kalau misalnya kamu memang benar-benar berharap di tanggal 25 gajian gitu, 26 bayar cicilan begitu guys, ya kamu bisa misalnya pinjam dulu, minta bantuan teman atau saudara begitu. Ya, just continue katanya. Kalau ini tadi berkaitan dengan rencana yang seperti harus dibatalkan atau at least membuat kamu dengan menjadi nggak yakin deh, insecure dengan rencanamu tersebut, jangan ragu, lanjutkan terus. Lanjutkan terus ya. Walaupun kesannya seperti dihambat atau dihalangi, tapi sebenarnya kamu bisa melanjutkannya. Dan ini sedang ascending the mountain, jadi seperti naik. Apapun itu yang kamu rencanakan itu membawa kamu naik guys. Dan yang namanya perjalanan naik atau mendaki itu akan semakin berat. Semakin tinggi yang mau didaki akan terasa semakin berat. Kalau kalian suka hiking, kalau jalan berbukit-bukit begitu, ketika jalannya curam menanjak begitu, kan akan butuh waktu lebih lama ya. Atau kadang-kadang membuat kita nggak yakin, masih bisa nggak sih gua lanjut nih, kok makin ke atas makin tinggi, makin curam, dan aku makin lelah. Begitulah dia karakternya ascending atau naik, dan itu yang akan kamu alami di 1 minggu ke depan Scorpio. But keep going through, katanya lanjutkan ya. Jangan sampai penghambat atau apapun yang membuat kamu merasa insecure di pertengahan minggu ini menghentikan langkahmu. Lanjutkan terus. You are on the right path Scorpio, oke? Oke guys, itu dia untuk Scorpio. Kita akan segera lanjutkan untuk zodiak terakhir yang akan kita bacakan. Ada The Moon ya. Ini kartunya para Pisces. Halo Pisces, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Pisces di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, yang di atas ada the Three of Swords dan yang di bawah ada the Eight of Cups. Three of Swords itu kecewa ya guys, tapi yang agak istimewa dari kekecewaan Three of Swords adalah ada unsur pengkhianatan ya. Ditusuk dari belakang, ditipu mentah-mentah, atau kebaikan yang disalahgunakan. Di awal minggu ini kamu mungkin merasa telah berbuat baik kepada seseorang, tapi seseorang tersebut tidak bisa menghargai. Kamu telah memperjuangkan seseorang, tapi seseorang tersebut tidak bisa memperjuangkan kamu. Kamu mungkin merasa telah setia kepada seseorang, tapi seseorang tersebut telah berkhianat kepadamu, mengkhianatimu. The Three of Swords ini kecewa berat aku lihat, dan ada tangisan di sini guys. Ya, in general banyak Pisces yang akan menangis di awal minggu ini, nangisnya. Kalau kalian bisa lihat ini kering loh guys. Ya, mudah-mudahan kameraku ini high definition ya, jadi bisa melihat wajah perempuan ini. Dia ini berteriak, nangis, memegang dadanya. Ini dadanya yang luka itu atau The Three of Swords itu, tapi tidak ada air mata yang keluar. Udah nggak bisa nangis lagi begitu saking keringnya. Dehidrasi dia. Kering kerontang ya, mengingat tentang kekecewaan ya, baik itu kekecewaan dari masa lalu bisa jadi, atau kekecewaan yang memang terjadi, pengkhianatan masa lalu atau pengkhianatan yang terjadi di awal minggu ya. Yang jelas kesedihan yang aku lihat, dan kemudian di akhir minggu ini kamu akan memutuskan untuk walking away again, once again Pisces, karena this is the Eight of Cups. Kalian lihat ada perempuan yang menjauh dari sebuah
cups muncul di sini ya. Ini adalah cups yang berisi api guys. Api itu passion atau harapan yang dijaga untuk tetap hidup tapi ditinggalkan. Oke. Jadi even kamu sudah terhianati, atau kamu merasa disakiti, atau kamu merasa dicurangi, tapi kamu itu masih menyimpan harapan gitu guys. Kalau kalian bisa lihat lagi, ini sebenarnya ada 8 cups ya, tapi 7 sudah terendam air. Jadi tinggal 1 cups yang berisi api. Ini harapan terakhirmu. Ada, kamu tinggalkan. Bukan kena air dia ya guys. Mungkin awalnya kamu duduk di sini menjaga supaya nggak kena air. Begitu ombak datang, kamu angkat dia tinggi-tinggi supaya apinya tetap hidup begitu. Tapi kemudian kamu letakkan di sini, kamu tinggalkan, kamu jauhi, dan ombak sedang mendatang menggulung ini menuju ke sini. Berarti sebentar lagi harapan ini akan mati. Api ini akan mati. Kamu tidak akan berusaha lagi untuk menjaga api itu tetap hidup, Pisces katanya. Which is, that's your choice, that's your call, itu pilihanmu. Itu adalah keputusanmu. Ya, mudah-mudahan kamu tidak menyesali keputusanmu tersebut, Pisces. Journey by Moonlight, Moon. Ini adalah kartunya Pisces ya. Believe in magic katanya. Ketika magic datang maka kartu kartu magician ya yang terasa di sini itu magical things atau miracle, keajaiban. Kamu harus percaya sama keajaiban. Ya. Sekecewa apapun kamu Pisces di awal minggu ini, dan kamu memutuskan untuk menutup harapan terakhir, kamu harus percaya tentang keajaiban akan membantu kamu untuk continue the journey. Karena perempuan ini terlihat melangkah terus guys. Dia tidak terlihat berhenti kan. Kakinya itu kaki orang melangkah begitu. Eight of Cups, embracing the unknown. Itu dalam keadaan seperti zombie guys. Nggak tahu mau pergi kemana, tapi tetap memutuskan move on atau melangkah. Dan miracle ini akan mempermudah langkahmu katanya. Kamu harus percaya di setiap langkahmu ada miracle, miracle, miracle. Di 1 minggu ke depan berat bagi kamu terlihat di sini Pisces. Ketika kita mengharapkan miracle guys, berarti tidak ada manusia yang bisa menolong kita lagi, ya nggak sih? Ketika kita bilang aku hanya bisa diselamatkan oleh keajaiban, itu artinya tidak ada manusia lagi yang bisa kita hubungi untuk menyelamatkan kita atau membantu kita. Jadi kita kayak berserah sama si yang punya keajaiban, biar dia yang beresin semua ya. Kamu tipikal orang yang percaya pada divine, kamu percaya pada Tuhan, kamu percaya pada keajaiban. Itu aja yang perlu kamu fokuskan di setiap langkahmu 1 minggu ke depan ya, supaya miracle demi miracle bisa kamu rasakan guys. Karena ini memang aku lihat berat. Ketika orang Eight of Cups atau embracing the unknown yang dasarnya adalah kekecewaan akibat pengkhianatan, ini rasanya guys, luar biasa rasanya. Oke, good luck with your journey ya Pisces. Mudah-mudahan keajaiban-keajaiban itu, keajaiban demi keajaiban itu bisa kamu rasakan terus setiap hari. Pasti ada, kamu hanya perlu menyadarinya ya. Every day is miracle in this life. Every day is miracle. Tapi hanya untuk mereka yang percaya miracle. Untuk mereka yang tidak percaya dengan miracle, mereka tidak akan pernah bisa menemukan miracle in every day. Oke. Dan aku yakin kamu Pisces tipe orang yang percaya dengan miracle, dan kamu akan melihat miraclemu setiap hari ya. Oke guys. Dengan berakhirnya readingan untuk Pisces, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kali ini. Aku mau panggil dulu si Virgo, kemudian si Leo, kemudian si Libra, dan yang terakhir ada si Cancerian. Kalau kalian guys merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan tadi dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail mengenai 1 minggu ke depan ini, lebih banyak nasihat juga untuk kalian nanti di situ, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Readingan urgent message untuk edisi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah.